Saat ekonomi lagi nggak jelas, orang biasanya lakuin 3 hal. Simpan uang di bank, beli emas, pegang cash. Kelihatannya aman. Dan mungkin lo juga lagi lakuin hal yang sama sekarang. Tapi coba jawab jujur. Setelah semua itu, lo jadi benar-benar aman atau cuma merasa lebih tenang? Karena kenyataannya begini, uang di bank pelan-pelan berkurang nilainya. Emas bisa turun justru di saat krisis mulai. Dan cash bisa bikin lo ketinggalan momen penting. Masalahnya biasanya mulai di sini. Begitu uang sudah dipindah ke tempat yang dianggap aman, kebanyakan orang ngerasa semuanya sudah beres. Padahal, disitulah jebakannya mulai. Di video ini, gue bakal jelasin dengan cara paling simpel. Kapan bank, emas, dan cash itu bantu lo, dan kapan mereka justru bikin lo rugi tanpa sadar. Bayangin orang namanya Ardi, 32 tahun, kerja di perusahaan swasta di Jakarta. Gajinya cukup, nggak lebih. Beberapa bulan terakhir, Ardi sering banget buka berita di HP-nya. Dan isinya selalu soal yang sama. Resesi, PHK, ekonomi melambat. Makin sering dia baca, makin nggak tenang. Jadi Ardi lakuin apa yang kebanyakan orang lakuin. Dia pastiin tabungannya ada di bank besar. Dia beli emas 2 gram untuk pertama kalinya seumur hidup, dan dia mulai kurangin pengeluaran supaya bisa pegang cash lebih banyak. Setelah semua itu selesai, ada satu perasaan yang muncul. Lega. Kayak habis ngunci semua pintu rumah sebelum tidur. Oke, gue udah siapin semuanya, kata Ardi. Jujur, mungkin lo juga pernah ngerasain ini. Atau mungkin lo lagi ngerasainnya sekarang. Dan itu wajar. Semua langkah Ardi masuk akal. Tapi, masalahnya bukan di langkah yang dia ambil. Masalahnya di apa yang terjadi setelahnya. Ardi berhenti mikir. Dia ngerasa tugasnya udah kelar. Uangnya udah di tempat yang benar. Dan dia nggak pernah antisipasi lagi. Setiap bulan Ardi cek saldonya. Dan setiap bulan angkanya kurang lebih sama. Dia nggak panik. Dia nggak cemas. Uangnya masih di sana. Tapi, ada satu hal yang nggak pernah Ardi bandingin. Harga beras yang dia beli bulan ini sama bulan lalu. Harga minyak goreng. Ongkos bensin. Semua pelan-pelan naik. Sementara saldonya tetap. Disitulah jebakan pertamanya. Bunga tabungan biasa di Indonesia itu kecil banget. Rata-rata 0,1 sampai 1% per tahun. Sementara inflasi dalam beberapa tahun terakhir berkisar 2 sampai 4%. Artinya apa? Misal Ardi punya tabungan 50 juta. Dalam setahun bunga yang dia dapat paling sekitar Rp500.000. Tapi, dalam setahun yang sama, inflasi bikin daya beli uangnya turun sekitar 1,5 juta. Jadi Ardi dapat 500.000 dari bunga, tapi kehilangan 1,5 juta dari inflasi. Ada sekitar 1 juta rupiah yang hilang tanpa pernah muncul di notifikasi m-bankingnya. Saldo Ardi tetap 50 juta. Tapi apa yang bisa dia beli dengan 50 juta itu pelan-pelan berkurang. Kalau mau gambaran yang lebih gampang, bayangin lu simpen air di ember yang dari luar kelihatannya utuh. Tapi di dasarnya ada retakan kecil. Sehari-hari bocornya hampir nggak kelihatan. Tapi pas kemarau panjang datang dan lu butuh airnya, ember itu udah setengah kosong. Itu yang terjadi sama tabungan biasa. Dan itu di kondisi normal, bukan resesi. Waktu resesi yang terjadi lebih parah. Inflasi bisa melonjak lebih cepat, tapi bunga tabungan lambat menyesuaikannya. Ada gap yang makin lebar. Dan ini terjadi tepat di saat Ardi paling butuhin uangnya. Tapi Ardi ngerasa dia punya backup. Dia udah beli emas 2 gram. Safe haven, kata orang-orang. Pelindung nilai, aset yang katanya selalu naik waktu krisis datang. Padahal, ada satu hal soal emas yang hampir nggak pernah diceritain siapapun. Tahun 2008, krisis finansial global. Lehman Brothers collapse, pasar saham dunia rontok. Dan emas, aset yang seharusnya jadi pelindung, justru turun sekitar 30% dalam hitungan bulan. Dari sekitar Rp300.000 per gram di bulan Maret ke sekitar Rp215.000 per gram di bulan Oktober. Kenapa bisa gitu? Coba bayangin suasananya. Layar trading merah semua, harga saham jatuh tiap jam, dan tiba-tiba semua orang butuh satu hal yang sama. Cash, sekarang juga. Investor yang kena margin call harus bayar detik itu juga. Fund manager yang dananya ditarik nasabah harus jual sekarang. Dan apa yang mereka jual duluan?
aset yang paling gampang dicairin, yaitu emas. Fenomena ini namanya dash for cash atau lari ke cash. Dan ironinya, aset yang dibeli buat perlindungan justru jadi yang pertama dilepas waktu krisis beneran datang. Bukan karena emas jelek, justru karena emas terlalu bagus, liquid dan biasanya udah profit. Bayangin posisi Ardi. Dia beli emas 2 gram sebelum resesi. Harga per gramnya waktu itu misalnya 1.500.000. Jadi Ardi beli total 3 juta. Kalau turun 30%, nilainya jadi 2.100.000. 900.000 hilang. Dan itu terjadi di awal krisis, bukan di akhir. Di momen paling awal, di saat Ardi paling butuh rasa aman. Emas memang akhirnya pulih. Setelah anjlok ke 215.000 per gram di 2008, harganya naik lagi tembus 300.000 di 2009. Terus naik sampai lebih dari 500.000 per gram di 2011. Tapi pemulihannya butuh waktu bertahun-tahun. Dan kalau Ardi panik di tengah penurunan dan jual emasnya, dia nggak bakal pernah dapat pemulihannya. Emas bisa melindungi, tapi bukan di awal krisis. Dan kalau lu beli tanpa ngerti soal timing ini, yang terjadi bukan perlindungan. Itu kayak beli payung yang bocor di menit pertama hujan. Lu ngerasa aman begitu emas ada di tangan, tanpa tahu kalau nilainya bisa anjlok justru di bulan-bulan pertama badai. Dari semua yang Ardi siapin, ada satu yang paling bikin dia tenang. Cash. Uang tunai di rumah. Bisa dipegang. Bisa dipakai kapan aja. Nggak tergantung sinyal internet, nggak tergantung sistem. Cash is king. Ardi percaya itu. Dan di awal krisis, itu memang benar. Tapi cuma untuk jendela waktu yang sangat sempit. Dan ini bagian yang jarang dibahas kebanyakan orang. Recovery pasar setelah resesi itu nggak naik pelan-pelan. Recovery-nya terkonsentrasi di beberapa minggu atau bahkan beberapa hari. Contoh paling gampangnya adalah IHSG. Oktober 2008, indeks saham Indonesia jatuh ke titik terendah di angka 1.111. Turun lebih dari 60% dari puncaknya. Semua orang panik. Semua orang pegang cash. Tapi dalam 12 bulan setelah titik terendah itu, IHSG naik lebih dari 100%, 2 kali lipat. Orang yang masuk di momen itu bisa ngelipati nilainya. Orang yang masih nunggu sambil pegang cash, nggak dapat apa-apa. Dan naiknya itu nggak pelan-pelan. Sebagian besar kenaikan terjadi di beberapa minggu pertama. Kayak kereta yang udah jalan dan makin cepat. Kalau lu nggak naik di stasiun pertama, lu nggak bakal bisa ngejar lagi. Lu nggak kehilangan uang secara langsung, tapi lu kehilangan kesempatan yang nggak bakal datang lagi dengan cara yang sama. Dan itu baru masalah pertama. Masalah kedua, selama lu nunggu sambil pegang cash, inflasi nggak ikut nunggu. Nilai cash yang lu pegang pelan-pelan turun. Jadi, cash bukan cuma bikin lu ketinggalan kereta recovery. Nilainya sendiri juga berkurang selama lu memegangnya. Ini paradoks yang harus lu ingat. Hal yang bikin lu merasa paling aman, yaitu memegang cash dan gak ngapa-ngapain, justru bisa bikin lu rugi paling besar dalam jangka panjang. Dan ini jebakan terakhir dari ilusi keamanan. Ardi ngerasa paling aman pegang cash. Tapi waktu IHSG naik 2 kali lipat dalam setahun setelah krisis, Ardi masih duduk di pinggir rel. Keretanya udah lewat. Dan setiap hari dia nunggu, nilai cashnya juga ikut menyusut. Ini yang mau gue bilang dari awal. Yang paling berbahaya dari 3 aset ini sebenarnya satu. Kebanyakan orang ngerasa udah cukup begitu uangnya sudah dipindah ke aset yang dianggap aman. Ngerasa tugasnya udah kelar begitu uang udah pindah ke tempat yang dalam tanda kutip benar. Padahal, kebanyakan orang nggak benar-benar ngerti apa yang akan terjadi sama aset itu di kondisi yang berbeda. Setiap aset, entah itu emas, cash, atau simpanan bank, punya momen di mana dia melindungi dan momen di mana dia mengancam. Jadi, pertanyaannya bukan mana yang paling aman, tapi kapan masing-masing aman dan kapan nggak. Lu masih ingat Ardi? Ada 2 versi Ardi setelah ini. Versi pertama, Ardi yang nggak berubah. Dia tetap yakin uangnya aman di bank. Emasnya pasti naik kalau resesi datang. Cashnya bakal jadi penyelamat. Dia nggak sadar kalau tabungannya pelan-pelan menyusut tiap tahun. Waktu krisis mulai dan harga emas turun, dia panik dan menjualnya. Beberapa waktu kemudian, emasnya naik lagi, tapi dia sudah ketinggalan. Dan selama itu,
Cash yang dia pegang bikin dia melewatkan momen recovery yang cuma datang sekali. Versi kedua, Ardi yang sekarang ngerti. Dia tahu bank aman buat likuiditas harian, tapi bukan tempat menyimpan seluruh kekayaan jangka panjang. Dia tahu emas bisa jadi pelindung, tapi harus siap kalau nilainya turun dulu sebelum naik. Dan dia tahu cash penting, tapi punya batas waktu. Terlalu lama pegang cash tanpa rencana itu bukan kehati-hatian, itu opportunity cost. Perbedaan antara dua Ardi ini bukan di seberapa banyak uangnya. Perbedaannya satu. Yang satu berhenti di udah aman, yang satu ngerti bahwa aman itu bukan posisi tetap. Aman itu keputusan yang harus dievaluasi terus. Dan sekarang, lu juga punya informasi yang sama. Lu udah tahu mekanismenya. Lu udah lihat jebakan-jebakannya. Tinggal satu pertanyaan. Lu mau jadi Ardi yang mana?